Karena hal itu, Presiden Jokowi berharap pemimpin atau presiden ke depan bisa menjadi sangat menentukan untuk Indonesia meloncat menjadi negara maju khususnya dalam pengembangan hilirisasi nikel menjadi baterai EV. Jadi Presiden 2024, 2029, 2034 sangat menentukan ini. Tinggal pilih saja. Siapapun pemimpinnya, kabinetnya harus orang-orang terpilih, kuat dan bisa bekerja secara detail, tidak bisa hanya makro saja, persoalan global sangat rumit, ungkap Jokowi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan secara tegas menyampaikan kepada Menteri Perdagangan AS terkait persoalan pengucilan nikel Indonesia. Luhut mengatakan, kebijakan AS untuk mengucilkan nikel Indonesia terbilang aneh, karena mayoritas 99% hasil olahan nikel Indonesia diekspor ke China dan hanya 1% ke Eropa. Terkait baterai EV, di Amerika saya bicara dengan Menteri Commerce. Saya jelasin, saya bilang kalian aneh, 99% of our nickel to China, only 1% to Europe. So I thinking now to China. Lalu kenapa kalian gak ngerti? Saya bilang kita harus berani. We're an independent country, itu yang kita bawa, ungkapnya saat di acara seminar hilirisasi dan transisi energi di Jakarta. Seperti diketahui, AS kini berencana mengeluarkan kebijakan paket subsidi hijau yang diatur dalam Inflation Reduction Act (IRA). Undang-undang ini mencakup 370 miliar dolar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun, produk baterai kendaraan listrik yang mengandung komponen nikel dari Indonesia dikabarkan tidak akan mendapatkan paket subsidi tersebut. Alasannya, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan AS. Pada awal April lalu Luhut pun terbang ke AS untuk mengajukan proposal limited FTA khususnya soal nikel. Namun, Luhut sempat menyatakan jika AS tidak segera menjalin kerjasama dengan Indonesia atau tidak menyetujui limited FTA dengan Indonesia, maka yang akan rugi adalah pihak AS itu sendiri. Kita akan bicara dengan AS karena kalau tidak, mereka akan rugi juga dan green energy yang kita punya untuk proses prekursor katoda itu mereka nggak dapat dari Indonesia karena kita nggak punya free trade agreement FTA dengan AS.